Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Garit, BP 19 1023 1031 dari Prodi Ilmu Tanah, jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang transpirasi, di mana transpirasi yang saya lakukan ini ada dua macam, yaitu transpirasi cepat dan transpirasi lambat. Sebelum melakukan pengamatan, lebih baiknya lagi kita mengetahui apa sih transpirasi dan apa faktor yang mempengaruhi transpirasi. Jadi transpirasi itu sendiri adalah proses hilangnya air dari tumbuh-tumbuhan dalam bentuk gas atau uap ke atmosfer melalui lentisel, stomata, dan juga kutikula. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi laju transpirasi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti luas daun, jumlah daun, besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, ada atau tidaknya lapisan lilin pada daun itu, ada atau tidaknya bulu pada permukaan daun, dan juga stomatanya. Kemudian ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi laju transpirasi dari luar tubuh tumbuhan itu, atau sering disebut juga dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi cahaya matahari, suhu, kelembapan, angin, dan juga keadaan air tanah. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Dari pengamatan kali ini saya memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat yang saya gunakan itu adalah plastik bening dan juga tali rafia. Sedangkan bahan yang saya gunakan itu ada dua macam, yaitu daun dari tanaman mangga atau Mangifera indica untuk transpirasi cepat, dan daun dari tanaman manggis atau Garcinia mangostana untuk transpirasi lambat. Baiklah, cara kerja untuk percobaan pertama ini yaitu yang pertama kita cari dulu daun yang tidak terserang penyakit agar laju transpirasi dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, bungkus daun tersebut dengan menggunakan plastik bening yang sudah disediakan. Langkah yang ketiga yaitu ikat bungkusan tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah daun dibungkus dengan menggunakan plastik dan sudah diikat dengan menggunakan tali rafia, maka langkah selanjutnya yaitu ditunggu selama 2 jam dan dilihat berapa banyak uap yang terdapat di permukaan daripada plastik. Daun mangga dibiarkan selama 2 jam di bawah terik sinar matahari, dapat dilihat bahwa di permukaan plastik pada daun mangga tersebut banyak terdapat butir-butir air. Hal itu menunjukkan bahwa daun mangga mengalami transpirasi secara normal karena pada daun mangga terpapar sinar matahari secara langsung dan cukup. Pada percobaan kedua ini, kita menggunakan daun manggis atau sering disebut juga dengan Garcinia mangostana untuk menguji laju transpirasi secara lambat. Cara kerjanya sama seperti sebelumnya pada percobaan transpirasi secara cepat, yaitu yang pertama kita pilih mana daun yang tidak terserang oleh penyakit. Kemudian yang kedua, kita bungkus daun tersebut dengan menggunakan plastik bening, dan langkah yang ketiga yaitu kita ikat ujung dari pangkal daun tersebut dengan menggunakan tali rafia. Setelah daun manggis dibungkus dengan menggunakan plastik dan juga sudah diikat dengan menggunakan tali rafia, langkah yang terakhir yaitu ditunggu selama 2 jam.
Setelah 2 jam daun manggis dibiarkan di bawah terik sinar matahari, dapat dilihat di permukaan plastik pada daun manggis itu terdapat butir-butir air yang menempel di permukaannya. Hal itu menandakan bahwa pada daun manggis terjadi transpirasi secara normal. Akan tetapi, butir-butir air yang menempel di permukaan plastik pada daun manggis itu tidak sebanyak pada daun mangga. Hal itu membuktikan bahwa daun manggis memiliki laju transpirasi yang lebih lambat dibandingkan daun mangga. Dari pengamatan yang telah saya lakukan, didapatkan hasil perolehan sebagai berikut. Volume air pada daun mangga lebih banyak dibandingkan volume air pada daun manggis. Hal ini membuktikan bahwa daun mangga memiliki laju transpirasi yang lebih cepat dibandingkan daun manggis. Dari data perolehan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua tanaman ini atau mangga dan juga manggis memiliki kemampuan untuk mengadakan transpirasi secara normal karena kedua tanaman ini terpapar oleh sinar matahari secara langsung dan cukup. Dan kedua tanaman ini memiliki kecepatan transpirasi yang berbeda. Hal ini ditandai dengan hasil perolehan yang membuktikan bahwa tanaman mangga memiliki uap air atau volume uap airnya lebih banyak dibandingkan pada daun manggis. Baiklah, sekian video tentang pengamatan transpirasi ini saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.